Perkenalkan, saya Vina Narindra Ramadhani dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Pernahkah kalian berpikir bahwa bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Jawabannya tentu tidak, bukan? Karena ayah dan ibu dapat memiliki keturunan kalian karena memiliki sistem reproduksi. Nah, alat atau organ apa saja penyusun sistem reproduksi? Di sini saya akan menjelaskan tentang cara 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yaitu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, yaitu mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Organ reproduksi luar terdiri atas 1. Penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua yaitu skortum. Skortum berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas 1. Testis. Testis yaitu sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens gunanya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vasikula seminalis. Dan yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan laki-laki yaitu kantong sperma atau vesikula seminalis. Vesikula seminalis yaitu tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam untuk makanan dan pelindung sperma. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki selanjutnya yaitu 1. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Yang kedua yaitu kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yaitu berawal dari spermatogenium, lalu menjadi spermatid primer, kemudian membelah menjadi spermatid sekunder, dan menjadi spermatid, dan kemudian menjadi sel sperma. Sekarang kita membahas organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terbagi menjadi dua, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar bagian wanita yaitu yang pertama 1. Vulva. Vulva yaitu bibir besar atau labio mayora, atau bibir kecil yaitu labio minora. Yang kedua klitoris. Klitoris yaitu tonjolan kecil. Yang ketiga yaitu orifisium uretrae atau lubang kecil. Dan yang keempat yaitu himen atau selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat reproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu ovinduk atau tuba Fallopi. Gunanya untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristetik dan gerakan silia pada dindingnya. Yang ketiga yaitu infundibulum tuba, merupakan ujung ovinduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dan ovarium. Yang keempat yaitu uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus dapat mengembang hingga 500 kali. Yang kelima yaitu vagina. Vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi pada saat proses kelahiran. Bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis?
Proses pembentukan sel telur atau oogenesis yang pertama dimulai dengan oogenium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutip 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum dan badan kutub 1 membelah menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis, dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Itulah sistem reproduksi manusia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.